wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang teori belajar sosial kognitif. Video ini disusun oleh Anna Agung Buddhika Putra dan Noviana Parmayanti untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah landasan pendidikan dan pengajaran di kelas A2 program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Islam Malang yang diampu oleh Ibu Dr. Ivit Novitasari, SOS MPD. Teori belajar sosial kognitif pertama kali dicetuskan oleh salah seorang tokoh bernama Albert Bandura yang lahir pada tahun 1925 di Alberta, Kanada. Albert Bandura menempuh pendidikan tinggi di bidang psikologi klinis di Universitas Iowa dan mencapai gelar PhD setahun kemudian pada tahun 1952. Teori belajar sosial kognitif adalah salah satu teori belajar yang menjelaskan pola-pola perilaku. Teori ini dikembangkan sejak tahun 1960-an serta menitikberatkan pada bagaimana dan mengapa orang cenderung untuk meniru atau meneladani apa yang mereka lihat melalui media atau orang lain. Teori sosial kognitif merupakan pengembangan dari teori belajar sosial yang menyediakan kerangka kerja untuk memahami, memprediksi, dan merubah perilaku manusia. Dalam teori sosial kognitif, Albert Bandura mengungkapkan konsep resiprokalitas triadik, di mana Albert Bandura menyatakan fungsi manusia merupakan hasil interaksi antara perilaku atau behavior, manusia atau person, dan lingkungan atau environment, sehingga tindakan manusia merupakan hasil interaksi dari tiga variabel tersebut. Pembelajaran sosial kognitif yang dikemukakan oleh Bandura memberi penekanan tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh persekitaran melalui peneguhan dan pembelajaran peniruan, dan cara berpikir yang kita miliki terhadap suatu maklumat atau sebaliknya, yaitu bagaimana tingkah laku kita mempengaruhi sekitar dan menghasilkan peneguhan dan peluang untuk diperhatikan oleh orang lain. Proses mengamati dan meniru perilaku orang lain sebagai model dinyatakan sebagai sebuah tindakan belajar dalam teori ini. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola belajar sosial jenis ini. Dan Bandura berpendapat bahwa dalam situasi-situasi sosial, manusia sering belajar lebih cepat hanya dengan mengamati tingkah laku dari orang lain dan pemodelan. Adapun prinsip-prinsip dari teori sosial kognitif oleh Bandura ini adalah yang pertama, faktor yang saling menentukan, di mana Bandura menyatakan bahwa diri seorang manusia pada dasarnya adalah suatu sistem. Sebagai suatu sistem bermakna bahwa perilaku, berbagai faktor pada diri seseorang, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam lingkungan orang tersebut secara bersama-sama saling bertindak sebagai penentu atau penyebab yang satu terhadap lainnya itu saling berkaitan. Yang kedua adalah kemampuan untuk membuat atau memahami simbol atau lambang. Bandura menyatakan bahwa orang memahami dunia secara simbolis melalui gambar-gambar kognitif. Jadi orang lebih bereaksi terhadap gambar kognitif dari dunia sekitar daripada dunia itu sendiri. Artinya, karena orang memiliki kemampuan berpikir dan memanfaatkan bahasa sebagai alat untuk berpikir, maka hal-hal yang telah berlalu dapat disimpan dan
diingat dalam ingatan sampai di saat yang akan datang. Yang ketiga adalah kemampuan berpikir ke depan. Selain dapat digunakan untuk mengingat hal-hal yang sudah pernah dialami, kemampuan berpikir atau mengolah simbol tersebut dapat juga dimanfaatkan untuk merencanakan masa depan. Orang akan dapat menduga bagaimana orang lain bisa bereaksi terhadap seseorang, dapat menentukan tujuan dan merencanakan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Inilah yang disebut dengan pikiran ke depan, karena biasanya pikiran akan mengawali tindakan. Yang keempat adalah kemampuan seolah mengalami apa yang dialami orang lain. Nah, dalam hal ini orang-orang terlebih pada anak-anak akan mampu belajar dengan cara memperhatikan orang lain, berperilaku, dan memperhatikan konsekuensi dari perilaku tersebut. Yang dimaksud dalam kemampuan untuk seolah-olah mengalami apa yang dialami orang lain. Yang kelima adalah kemampuan mengatur diri sendiri. Dalam hal ini, prinsip belajar sosial adalah orang umumnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilaku mereka sendiri. Seberapa giat orang bekerja dan belajar, berapa jam orang tidur, bagaimana bersikap di muka umum, apakah orang mengerjakan pekerjaan kuliah dengan benar dan sebagainya, adalah contoh perilaku yang dikendalikan. Perilaku ini tidak dikerjakan tidak selalu untuk memuaskan orang lain, tetapi berdasarkan standar dan motivasi yang ditetapkan oleh diri sendiri. Dan yang keenam adalah kemampuan untuk berefleksi. Nah, prinsip terakhir ini menerangkan bahwa kebanyakan orang sering melakukan refleksi atau perenungan untuk memikirkan kemampuan diri mereka pribadi. Mereka pada umumnya mampu memantau ide-ide mereka dan menilai kepantasan ide-ide tersebut, sekaligus menilai diri mereka sendiri. Nah, dari semua penilaian diri itu sendiri, yang paling penting adalah penilaian terhadap beberapa komponen atau seberapa mampu mereka mengira diri mereka dapat mengerjakan suatu tugas dengan sukses. Teori sosial kognitif Bandura mengandung banyak implikasi bagi pendidikan. Bandura meyakini bahwa segala sesuatu yang dapat dipelajari melalui pengalaman langsung juga bisa dipelajari secara tidak langsung melalui proses observasi. Bandura juga meyakini bahwa model akan amat efektif jika dilihat sebagai memiliki kehormatan, kompetensi, status sosial, atau kekuasaan. Jadi, dalam model, kebanyakan kasus guru itu dapat menjadi model yang berpengaruh besar. Namun demikian juga perlu mempertimbangkan proses atensional, retensional, motor, dan motivasional dari diri siswa. Sekian pembahasan tentang teori sosial kognitif dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada hal yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, bisa di-share di kolom komentar berikut. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.